Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Fitri Widiasari dengan NIM 2319+90101, program studi S1 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah tentang analisis kestabilan lereng tambang batu bara PT Bukit Asam Tbk. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Kestabilan lereng tambang sangat krusial dalam pertambangan terbuka karena ketidakstabilan dapat menyebabkan longsor, membahayakan keselamatan pekerja, merusak peralatan, dan mengganggu operasional tambang. Untuk faktor utama yang mempengaruhi kestabilan meliputi kondisi geoteknik, air tanah, curah hujan, desain lereng, serta aktivitas pertambangan seperti peledakan dan penggunaan alat berat. Pada PT Bukit Asam Tbk sendiri menerapkan sistem tambang terbuka yang memerlukan perancangan geoteknik yang matang untuk mencegah resiko longsor. Salah satu metode yang digunakan pada PT Bukit Asam Tbk ini dalam analisis kestabilan lereng adalah Finite Element Method atau FEM, yang dapat mensimulasikan berbagai skenario untuk mengidentifikasi faktor ketidakstabilan dan memberikan rekomendasi mitigasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng serta mengevaluasi efektivitas metode FEM dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional tambang batu bara. Kedua akan membahas tentang rumusan masalah. Jadi dalam rumusan masalah ini ada 5. Yang pertama, apa saja faktor utama yang mempengaruhi kestabilan lereng tambang batu bara di PT Bukit Asam Tbk. Yang kedua, bagaimana metode elemen hingga dapat digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng di area tambang. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh parameter geoteknik terhadap faktor keamanan lereng di PT Bukit Asam Tbk. Yang keempat, bagaimana rekomendasi desain geometri lereng yang optimal berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng. Yang kelima, bagaimana strategi mitigasi untuk meningkatkan stabilitas lereng tambang batu bara. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini juga ada 5. Yang pertama, menganalisis kestabilan lereng tambang batu bara di PT Bukit Asam Tbk menggunakan metode elemen hingga. Yang kedua, menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kestabilan lereng di area penelitian. Yang ketiga, mengevaluasi dampak parameter geoteknik terhadap faktor keamanan lereng. Yang keempat, memberikan rekomendasi desain geometri lereng yang optimal untuk meningkatkan kestabilan lereng tambang batu bara di PT Asam Bukit Tbk. Yang kelima, mengembangkan strategi mitigasi berbasis rekayasa geoteknik untuk mengurangi risiko kelongsoran lereng. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini mencakup tahapan pengumpulan data, analisis kestabilan lereng, serta evaluasi faktor keamanan berdasarkan metode yang telah dibahas sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada poin B. Nah, di situ ada diagram penelitian. Dapat dilihat ada diagram alir yang menunjukkan alur tahapan metodologi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan tersebut. Yang pertama ada studi literatur. Jadi dalam studi literatur ini mengkaji teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan kestabilan lereng tambang batu bara. Mengidentifikasi parameter geoteknik dan hidrologi yang mempengaruhi kestabilan lereng. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang pertama ada data primer tentang observasi langsung di lokasi tambang PT Bukit Asam Tbk, pengukuran geometri lereng menggunakan alat survei geoteknik, dan pengujian sifat mekanik tanah dan batuan di laboratorium. Yang kedua ada data sekunder. Dalam data sekunder ini berisi data historis pemantauan kestabilan lereng dari perusahaan dan kajian pustaka dari jurnal dan literatur terkait kestabilan lereng. Pada diagram alir ketiga itu ada analisis kestabilan lereng. Jadi menggunakan metode elemen hingga dan metode keseimbangan batas.
menganalisis faktor keamanan lereng berdasarkan parameter geoteknik, menilai pengaruh hidrologi terhadap stabilitas lereng. Alur keempat ada evaluasi dan interpretasi data, yaitu membandingkan hasil perhitungan dengan standar kestabilan lereng, mengusulkan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada dasar teori. Kestabilan lereng tambang merupakan aspek penting dalam geoteknik yang dipengaruhi oleh faktor geologi, mekanika tanah dan batuan, serta kondisi hidrologi. Kajian tersebut menurut Hoek dan Bray tahun 1981. Analisis kestabilan lereng dapat dilakukan menggunakan metode keseimbangan batas atau limit equilibrium method dan metode elemen hingga finite element method yang mempertimbangkan gaya pendorong seperti gravitasi dan tekanan air pori serta gaya penahan seperti kohesi dan sudut gesek dalam. Menurut Terzaghi dan Paix tahun 1967, menekankan bahwa kestabilan lereng bergantung pada interaksi antara material penyusun lereng dan beban eksternal, di mana tekanan air pori dapat mengurangi kekuatan geser tanah sehingga meningkatkan resiko longsor. Ada studi terbaru oleh Li and Zheng tahun 2015 menunjukkan bahwa kombinasi pemantauan geoteknik dan model numerik dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi potensi ketidakstabilan lereng tambang. Selanjutnya adalah hipotesis. Jadi di situ menunjukkan tabel hasil pengamatan yang menunjukkan lokasi area A dengan sudut lereng 45 derajat, faktor keamanan 1,10 dan menunjukkan tidak stabil. Pada lokasi area B dengan sudut lereng 35 derajat, faktor keamanan 1,40 menunjukkan stabil. Pada lokasi area C dengan sudut lereng 50 derajat, faktor keamanan 0,98 dan menunjukkan sangat tidak stabil. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa lereng dengan sudut lebih curam memiliki faktor keamanan yang lebih rendah. Area C memiliki nilai FK di bawah 1 yang menunjukkan potensi longsor tinggi. Evaluasi dampak hidrologi pengaruh tekanan air pori pada kestabilan lereng juga dianalisis dengan hasil berikut. Yang pertama, kadar air tanah yang tinggi menurunkan faktor keamanan rata-rata sebesar 20%. Yang kedua, penerapan sistem drainase di area C meningkatkan faktor keamanan dari 0,9 menjadi 1,25. Hasil ini menunjukkan bahwa pengolahan air tanah sangat penting dalam meningkatkan kestabilan lereng tambang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor utama yang mempengaruhi kestabilan lereng adalah sudut lereng, sifat material tanah atau batuan, dan tekanan air pori. Yang kedua, lereng dengan sudut lebih dari 45 derajat memiliki resiko longsor lebih tinggi dengan faktor keamanan di bawah standar keamanan. Yang ketiga, penggunaan metode elemen hingga memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan metode kesetimbangan batas. Yang keempat, penerapan sistem drainase yang baik dapat meningkatkan faktor keamanan lereng. Yang kelima, material perkuatan seperti geosintetik terbukti efektif dalam meningkatkan stabilitas lereng tambang batu bara. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait karya tulis ilmiah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.